Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Kita merendahkan hati kita, kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali datang kepada Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang terus menjadi bagian kami. Pagi hari ini kami kembali datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Isilah hati kami Tuhan dengan firman-Mu, supaya kami lagi menghidupi akan setiap kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya membaca 1 Korintus pasal 12 ayat 1-3. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan Rasul Paulus mengawali suratnya ini dengan kalimat, sekarang tentang karunia roh, dan seterusnya. Saudara, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin Paulus jelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena ternyata di dalam kehidupan mereka berjemaat, karunia-karunia yang mereka terima dari Tuhan sudah disalahartikan dan disalah fungsikan. Bagaimana ketika mereka menerima karunia-karunia roh itu, mereka mulai membandingkan satu dengan yang lain, meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Mereka lupa akan apa yang menjadi tujuan Tuhan ketika Tuhan menganugerahkan karunia-karunia roh itu, dan apa yang menjadi rencana Tuhan, tujuan Tuhan melalui karunia rohani tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat ada karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia yang memiliki pengetahuan di ayat yang ke-8, ada karunia kesembuhan, karunia mujizat, bernubuat, berkata-kata dalam bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh, dan lain sebagainya. Saudara, ada yang menjadi pengejaran-pengejaran dari jemaat, mengejar hal-hal yang bagi mereka sangat penting dan sangat menguntungkan. Menguntungkan bukan untuk pekerjaan Tuhan, tetapi untuk diri mereka sendiri. Maka di sini Paulus itu mengecam mereka dengan praktek-praktek yang mereka lakukan. Karena apa yang mereka lakukan, mereka sedang merendahkan karunia yang Tuhan berikan kepada yang lain. Itu sama dengan mereka merendahkan Tuhan yang memberikannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat di sini bagaimana jemaat ini tidak lagi fokus kepada sumber karunia roh itu, tetapi mereka mulai fokus kepada karunia-karunia yang mereka miliki. Maka ketika mereka mendapatkan sebuah karunia atau lebih dari satu karunia, mereka mencari apa yang menjadi kepentingan mereka dan keuntungan mereka. Sedangkan kalau kita memperhatikan, ketika Tuhan memberikan karunia-karunia roh itu, supaya melalui karunia itu, ada banyak orang yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Melalui karunia-karunia itu, ada banyak orang yang boleh diberkati. Melalui karunia-karunia itu, pekerjaan Tuhan semakin berkembang. Dan sungguh Tuhanlah yang dipermuliakan di dalamnya. Inilah yang tidak ditemukan lagi di dalam jemaat yang ada di Korintus. Karena ada kepentingan-kepentingan diri, keuntungan-keuntungan diri yang mulai menjadi pengejaran jemaat. Yang tentunya akhirnya terjadi adalah perpecahan satu dengan yang lain. Tubuh Kristus tidak lagi menjadi satu. Apa yang menjadi rencana Tuhan tidak lagi tergenapi karena jemaatnya sudah kehilangan arah dan tujuan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi jaminan bagi setiap kita sampai akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Dia memberikan kita karunia-karunia rohani, supaya melalui setiap karunia-karunia itu, saudara dan saya juga boleh dipakai Tuhan lebih maksimal, lebih efektif. Dan melalui setiap karunia itu juga kita saling mengembangkan, saling membangun, saling menasehati, saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita menyadari akan hal ini, kita tidak lagi fokus kepada diri kita, tetapi kepada pekerjaan Tuhan, kepada Tuhan pemilik karunia itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, marilah setiap kita ketika kita diberikan karunia khusus oleh Tuhan, karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah titipkan dan percayakan bagi setiap kita, kita boleh pakai itu untuk mempermuliakan Tuhan. Dan melalui karunia itu biarlah setiap kita boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya bagian firman Tuhan memberkati setiap kita dan memampukan kita untuk menghidupinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami sadar dan diingatkan lagi melalui firman-Mu pagi hari ini, bahwa karunia yang Tuhan percayakan bagi kami bukan untuk keuntungan kami dan kepentingan kami, tapi untuk pekerjaan Tuhan dan banyak orang yang ada di sekitar kami yang boleh dijangkau datang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, teruslah pakai kami dengan setiap karunia yang berbeda-beda, dan biarlah melalui kehidupan kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan apapun yang kami lakukan, Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.